Bismillahirrahmanirrahim. Berikut penyelesaian janin ketika ada ibu, seorang wanita hamil, berapapun bulannya, umurnya hamil itu berapa, kemudian meninggal suaminya atau bapak janin ini, maka si janin itu nanti akan tetap mendapatkan jatah waris. Bagaimana cara perhitungannya? Ya, di sini sudah kita tulis, ada istri yang hamil, kemudian ada ibunya mayit, saudara kandungnya mayit, kemudian janin. Cara penyelesaiannya tidak jauh beda dengan khunta muskil, dengan mafkut, ya, sama, cuman bedanya di perkiraan, pentakdiran. Yang pertama kita perkirakan si janin ini meninggal. Nanti yang kedua perkirakan si janin isinya adalah anak laki-laki, lahir hidup, kemudian lahir hidup anak perempuan 1 dan lahir hidup anak perempuan 2. Maka kita selesaikan dulu perkiraan-perkiraan 4 ini, kemudian kita buat jamiahnya. Mari kita selesaikan. Istri hamil, ya, dapat jatah berapa? Ini ya, berarti perkiraan meninggal berarti. Perkiraan meninggal berarti janin ini nggak ada, nggak memiliki anak berarti. Istri hamil di sini berarti kita kasih berapa itu? 1/4 karena tidak ada anak, ya, 1/4. Kemudian ibunya mayit mendapatkan 1/3. Kenapa? Dikarenakan nggak memiliki anak, tidak ada saudara saudari 2 orang lebih, dan saudara kandung mendapatkan asobah. Janin nggak ada, ini mati. Maka asal masalahnya adalah 12 karena 4 kali 3 12. Kemudian 1/4-nya berapa? 3. 1/3-nya 4. Ada sisa? Ada. Ini janin mati ya. 3 tambah 4 7. Sisanya adalah 5. Oke, selesai. Ini perkiraan si janin meninggal. Yang kedua, perkiraan si janin itu lahir, hidup, dan berupa laki-laki. Mau 1, mau 2, mau 3 sama aja nanti. Karena laki-laki dapatnya adalah asobah. Maka si istri hamil nanti akan dapat berapa? 1/8. Kenapa? Karena ada janin nih, anak laki-laki. Kemudian ibu mendapatkan 1/6 karena ada anak. Saudara kandung mahjub, ya, tulis mim, mahjub karena ada anak laki-laki. Si janin mendapatkan asobah, harta sisa. Asal masalahnya berapa? 8 dengan 6 24 karena tawafuk di 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. 4 kali 6 24. Oke. 1/8 dari 24 adalah 3. Dan 1/6-nya adalah 4. Saudara kandung mahjub gak dapat. Sisanya berapa? 3 tambah 4 7. 24 kurangi 7 sama dengan 17. Kita kasihkan ke siapa? Ke janin yang dia lahir hidup lagi. Kemudian perkiraan yang ketiga, lahir hidup anak perempuan 1. Maka istri nanti akan dapat 1/8 karena ada anak, ibu 1/6 karena ada anak, kemudian saudara kandung dia mendapatkan asobah, ya, dapat asobah karena janinnya ini berupa perempuan 1 orang, dan janin mendapatkan berapa? 1/2, ya, karena dia sendirian, tidak ada yang mengasobahi. Asal masalahnya sama 24 juga. 2 masuk ke 6, 6 dengan 8 tawafuk 24. 1/8-nya 3, 1/6-nya 4, dan 1/2 dari 24 adalah 12. Oke, 12 ditambah 4 16. Ya, 16 ditambah 3 19. 19 24 kurangi 19 sisa berapa? 5. Ya. So ini saudara kandung dapat asobah.
Dan kemudian perkiraan yang keempat, yakni si janin itu lahir hidup dan berupa 2 anak perempuan. Maka istri hamil tetap sama 1/8 karena punya anak, ibu 1/6, si janin mendapatkan berapa? 2/3 karena 2 orang, ya. Kemudian ada sisa saudara kandung ini. Asal masalahnya berapa? Sama 24 juga. Ya, 24. Si istri 1/8-nya 3, ibu 1/6-nya 4. Kemudian 2/3 dari 24, 16, ya. Betul, 16. 16 ditambah 4, 20 tambah 3, 23, sisa 1. Oke, sudah perkiraan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sekarang kita membuat al-jami'ah. Caranya sama seperti khunta muskil sebagaimana mafkud. Bagaimana? Yaitu kita lihat, ya. Kita lihat. Di sini, ini kurang 1 tabel nih. Di sini kita lihat antara asal masalah pertama, kedua, ketiga, dan keempat dari sisi 4, ya. Nisabil arba, tawafuk, tamasul, tadakhul, tawafuk, dan tabayun. 24 dengan 24 tamasul, dan 12 masuk ke 24. Ya, berarti apa? Tadakhul, ambil yang paling besar yaitu 24. Maka al-jami'ahnya adalah 24. Kemudian mencari juz'u sahimnya bagaimana? Al-jami'ah kita bagikan ke setiap aslul mas'alah. 24 bagi 12, 2. 24 bagi 24, 1, 1, 1. Kemudian ngisi sihamnya ini bagaimana? Perkalian antara juz'u saham dengan sihamnya. Ambil yang paling kecil. 2 kali 3 sama dengan 6. 1 kali 3 sama dengan 3. Ini 3, maka terkecilnya adalah 3. Kita tulis. Kemudian 2 kali 4, 8. 1 kali 4, 4. Paling kecilnya adalah 4. 2 kali 5, 10. 1 kali 0, berarti 0 di sini, nggak usah diisi. Karena ambil yang paling kecil, ya. 2 kali 0, ini udah ada 0 nih, maka kita isi di sini. Udah beres. Nah, 24 dikurangi berapa ini? 7 berarti, ya. 3 tambah 4 sama dengan 7. 24 dikurangi 7 berarti sama dengan 17. Al-mauqufnya berarti apa? 17. Al-mauquf berapa? 17. Ini harta yang diwakafkan. Bukan diwakafkan, diberhentikan. Jangan dulu dibagi sebelum si janin ini ketahuan lahir, hidup atau mati. Hidupnya berupa laki-laki atau perempuan. Perempuan berupa 1 atau 2 orang lebih. Umpama setelah lahir sekian tahun, setahun pamannya lahir, dan ketahuan ternyata si janin ini adalah anak laki-laki, umpamanya, ya, adalah anak laki-laki, maka 17 ini kemana? 17 langsung kita kasihkan ke janin, karena 3 untuk istri sudah, 4 untuk ibu mayit sudah, sisa di sini 17, kasihkan di sini anak laki-laki 17. Lah terus ini saudara kandung nggak dapat, dia itu mahjub, ya. Begitu penyelesaian janin. Wallahu a'lam bishawab.